Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia beserta jajaran serta pimpinan dan juga anggota Komite 1 DPR RI yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya kami ingin ucapkan selamat atas dilantiknya Saudara Abdullah Azwar Anas, SPD SSMSI, menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Saudara Menpan RB serta pimpinan dan anggota Komite 1 yang kami hormati. Dalam ketentuan pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN mengamanatkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah hanya dua jenis, yakni pegawai negeri sipil atau PNS dan P3K. Aturan tersebut kemudian diturunkan oleh pemerintah dalam PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang memuat masa kerja honorer diatur hingga 2023. Selama ini ditengarai banyak masalah dalam pengangkatan tenaga non ASN tersebut. Di antaranya sistem rekrutmen yang tidak jelas dan adanya unsur nepotisme dalam pengangkatan tenaga non ASN. Rendahnya kesejahteraan tenaga honorer hingga rendahnya kemampuan tenaga non ASN tersebut. Bagi pemerintah pusat, penghapusan tenaga non-ASN atau honorer adalah bagian dari langkah strategis untuk membangun sumber daya ASN yang lebih profesional dan sejahtera, serta memperjelas aturan di dalam rekrutmen. Namun, bagi pemerintah daerah, kebijakan ini akan mempersulit posisi pemerintah daerah karena di instansi pemerintah daerah banyak mengangkat tenaga honorer dan mereka yang telah bekerja puluhan tahun. Selain itu, DPD RI khususnya Komite 1 menerima banyak aspirasi terkait penghapusan tenaga honorer tahun 2023. Demikian pengantar dari kami, Pak Menteri. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Menteri untuk menyampaikan paparannya. Nah, saya hormati, tentu kami nanti tidak akan menyampaikan beberapa kerangka teori, tetapi memang outline yang disampaikan tadi terkait dengan kebijakan pengadaan PPK di tahun 2022 dan penanganan tenaga non-ASN pada kementerian lembaga dan pemerintah daerah. Ibu dan Bapak saya hormati, next. Saya kira soal manajemen aparatur sipil negara, next itu ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Next slide-nya bisa. Oke. Jadi Bapak sekalian, di 2050, sebelumnya, kita ini diprediksi akan menjadi 4 besar negara ekonomi di tingkat dunia. Ini Bloomberg menyatakan begitu. Nah, oleh karena itu maka menuju 4 ekonomi terbesar di dunia, saya kira manajemen SDM aparatur kita mesti kita perbaiki dari hari ini. Dan cita-cita perbaikan ini telah dirancang oleh pemerintah dan menteri sebelum kami dan para dirjen sebelum kami, timetable-nya sudah dibuat. Nah, ini saya hormati next slide. Bapak sekalian kami hormati, ini adalah peta, ini adalah arahan Bapak Presiden kepada kami untuk reformasi birokrasi, yang menyampaikan birokrasi itu harus yang berdampak. Reformasi birokrasi itu bukan tumpukan kertas, dan birokrasi itu harus lincah dan cepat, harus bisa diukur. Jadi saya sering kalau ketemu teman-teman kepala dinas waktu saya jadi bupati, birokrasi itu sederhana, harus memastikan hari ini teman-teman birokrat ke kantor tahu apa yang akan dikerjakan, itu aja udah bagus. Kadang mereka berangkat ke kantor tidak tahu apa yang mereka kerjakan, siapa mengerjakan apa, berbuat apa, untuk apa. Itu aja saya kira yang paling sederhana. Inilah turunan terjemahan dari arahan Bapak Presiden kepada kami. Next slide. Bapak sekalian kami hormati, outline-nya tadi sudah kami sampaikan. Next. Nah, kebijakan di PPK. Next.
Saya kira soal kebijakan aparatur sipil negara, Bapak sekalian tentu sudah mengetahui semua terkait dengan PNS itu apa, P3K dan seterusnya. Kami tidak ingin bahas ini karena tentu telah beberapa kali mendapatkan penjelasan. Tadi Bapak juga sudah jelaskan harapan dan outline yang disampaikan oleh pimpinan dari DPD. Nah, tujuan dan prinsip pengadaan CASN adalah memiliki karakteristik dan seterusnya. Next slide. Saya kira ini tidak perlu kami sampaikan di forum ini. Saya kira sudah memahami semua. Kemudian dasar hukum pengadaan P3K di tahun 2022 ada Undang-Undang Nomor 5, Undang-Undang Nomor 11, Perpres dan seterusnya. Next, tentang arah kebijakan pengadaan ASN di tahun 2022. Pengadaan ASN tahun 2022 dilakukan hanya untuk P3K sesuai dengan SE Menpan RB 2021. Refokus pada pelayanan dasar guru dan tenaga kesehatan, Bapak sekalian, di mana tahun ini akan ada pengangkatan di tenaga kesehatan. Yang kita ingin pelayanan dasar kesehatan kita ke depan secara bertahap akan jauh lebih baik. Kemudian pandemi COVID dan penyerahan birokrasi, di mana perubahan pola kerja birokrasi melalui teknologi informasi secara masif akan mengubah kebutuhan ASN dari segi jumlah maupun kualitas. Saya kira teknologi ini akan mendisrupsi semua jenis pekerjaan kita. Kalau dulu di awal bulan itu orang antri di ATM, sekarang ratusan ribu ATM ditutup karena orang tidak lagi bertransaksi dengan ATM tapi dengan cashless sehingga terdisrupsi. Dulu ribuan penjaga tol itu ada, sekarang karena teknologi terdisrupsi. Kemudian yang ketiga, keberpihakan kepada ex-THK 2, di mana kebutuhan dapat dialokasikan bagi THK 2 yang memenuhi persyaratan dengan kebijakan yang lebih berpihak. Kemudian gaji dan tunjangan, kebutuhan ASN diusulkan oleh instansi pusat dan daerah dengan memperhatikan kemampuan pembayaran gaji dan tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini teman-teman Bupati teriak, Pak, sejak P3K ini harus minimal sesuai dengan UMR. Nah, begitu selesai UMR, karena dibebankan kepada daerah, maka melonjak anggaran kita di tingkat lokal untuk membiayai itu. Itulah teriakan yang ada di daerah. Maka nanti di PP terkait dengan kesejahteraan nanti akan dirumuskan beberapa alternatif termasuk yang disampaikan oleh teman-teman DPD dan juga teman-teman daerah. Next, inilah penetapan kebutuhan ASN di tahun 2022. Ya, ada pemerintah pusat dan daerah. Untuk P3K guru itu jumlah usulannya adalah 328.853. Dan jumlah penetapannya sudah kita tetapkan 319.716. Sedangkan P3K tenaga kesehatan itu 94.000 dan jumlah penetapannya 92.000. Sedangkan tenaga teknis 92.000, jumlah penetapan 27.000. Jadi total pusat dan daerah 530.000. Ibu dan saya hormati, ini adalah perencanaan. Next slides. Terima kasih yang sudah subscribe. Bagi yang baru menemukan channel ini, like videonya, klik lonceng dan hidupkan notifikasinya. Jangan lupa di subscribe. Perencanaan dan pengadaan ASN di tahun 2022, di mana di Juni 2022 itu adalah proses penetapan keputusan materi tentang kebutuhan ASN nasional di 2022. Kemudian Juli 2022 itu adalah pembukaan pengusulan kebutuhan ASN tahun 2022. Jadi materi pengusulan itu dari Kementerian Teknis. Nah, ini kadang sebagian teman-teman di publik kadang dianggap di Kemenpan RB. Kemenpan RB kebijakannya datanya adalah dari teknis. Oleh karena itu sekarang di sektor kesehatan kita meminta untuk ada percepatan data karena sampai sekarang belum sepenuhnya bisa terpenuhi. Kemudian untuk instansi daerah di Juli. Kemudian Agustus 2022 itu adalah rakor transfer naskah soal seleksi ASN di 2022. Nah, kita berharap tahun ini juga tidak ada lagi isu calo dan makelar untuk tes.
Kita tidak ingin lagi ada suara bahwa tes itu bisa diatur, padahal ini jelas-jelas tidak bisa. Oleh karena itu nanti mudah-mudahan kita ke depan akan menghasilkan proses ini jauh lebih bagus. Nah, di September 2022 ini adalah rakor pengadaan ASN tahun 2022 dan penyerahan Kepmen tentang penetapan kebutuhan ASN kepada seluruh instansi pemerintah di minggu pertama. Nah, oleh karena itu maka teman-teman kerja keras ini, dan jadi momentumnya pas ini DPD hari ini mengadakan rakor tentang ini. Kemudian pembukaan pendaftaran seleksi ASN itu di minggu ketiga sampai minggu keempat. Next slide. Nah, itu penanganan tenaga non ASN yang tadi disampaikan oleh DPD pada kementerian dan lembaga dan pemerintah, ini yang agak lumayan bising beberapa kesempatan ini. Ini butuh bersama-sama, saya kira bersama-sama kita jelaskan bersama dan kita mencari solusi bersama yang terbaik untuk birokrasi dan penguatan SDM kita. Next. Bapak sekalian kami hormati, ini adalah komitmen pemerintah dalam penanganan tenaga honorer. Jadi jelas sekali nomor 1 adalah Peraturan Pemerintah 48 dan seterusnya, pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil, termasuk Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2012. Next slide. Bapak sekalian, inilah kriteria jumlah tenaga honorer yang diangkat PNS. Ini penting untuk kami sampaikan, Bapak sekalian. THK 1 dibiayai dari APBN atau APBD dengan kriteria diangkat PYD di instansi pemerintah, dan pada tanggal 31 Desember 2005 telah bekerja paling sedikit 1 tahun secara terus-menerus, dan pada 1 Januari 2006 telah berusia paling rendah 19 tahun dan paling tinggi 46 tahun. Dan pasal 8 menjelaskan bahwa PHK dilarang mengangkat, ya, PPK dilarang mengangkat TH atau sejenisnya. Dan proses pendataan awal terdapat 920.702 TH, kemudian diangkat sebanyak 860.220. Ini adalah angkanya kira-kira gitu. Kemudian ada PP 56 tahun 2012 bahwa THK 2 dibiayai bukan dari APBN atau APBD dengan kriteria yang sama dengan TH yang dikenal sebagai THK 1. Dan pasal 6A ayat 2 menjelaskan bahwa seleksi dilakukan 1 kali atas kesepakatan 3 komisi DPR, yaitu Komisi 2, Komisi 8, dan Komisi 10 pada waktu itu. Dan proses pendataan kembali dilakukan karena protes TH yang tercecer. Usulan diajukan oleh P3K terdapat 673.737, di mana dari sini ada 11 kali dari sisa THK 1 yang tidak diangkat, yang mengikuti ujian sebanyak 614.460 TH yang disebut dengan THK 2, kemudian lulus dari ikut ujian itu 209.872.000 THK 2. Ibu saya hormati, ini memang banyak yang memerlukan penjelasan terkait soal ini. Nanti para deputi saya minta menjelaskan jika ada pertanyaan dari Pak Sensor. Nah, kemudian perubahan tata kelola manajemen ASN itu ada beberapa regulasi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, di mana ASN sebagai profesi wajib memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen ASN. Nah, ini harapan kita. Tetapi ternyata di perjalanan ada hal-hal yang kadang memerlukan kearifan dan afirmasi. Nah, kearifan dan afirmasi ini seperti apa? Tentu harapan kami tetap menjaga tujuan agar ASN kita dari waktu-waktu semakin baik. Nah, berikutnya terkait dengan pendataan tenaga non-ASN, surat Menpan RB sebenarnya sudah ada, di mana mengingatkan kepada kementerian lembaga dan Pemda tentang pemberlakuan PP nomor 49 2018 tentang manajemen P3K, bahwa pada November 2020 itu tidak boleh ada status tenaga non-ASN. Jadi ini adalah surat Pak Menpan untuk mengingatkan bahwa ada PP 49. Kemudian diminta kepada kementerian lembaga dan Pemda untuk melakukan pemetaan dan langkah-langkah penyelesaian tenaga non-ASN. Nah, surat ini juga mengingatkan untuk menciptakan kejelasan status, karir, dan kesejahteraan tenaga non-ASN yang bekerja di lingkungan instansi pemerintah.
Ini surat nomor 203/2022. Kemudian ada surat Menpan RB juga nomor 01/2022 yang menyampaikan bahwa pendataan dimaksudkan untuk melakukan pemetaan dan mengetahui jumlah pegawai non-ASN di lingkungan instansi pemerintah, baik instansi pusat maupun pemerintah daerah, bukan untuk melakukan pengangkatan menjadi ASN. Surat ini yang membuat agak gaduh sedikit. Kira-kira betul ya, nggih? Nah, surat ini saya kira nanti perlu kita jelaskan bersama terkait dengan surat yang menjelaskan adanya PP nomor 49/2018. Kemudian surat ini juga menyampaikan bahwa pendataan meliputi tenaga honorer kriteria 2 atau PHK 2 yang terdaftar dalam database Badan Kebaikan Negara dan pegawai non-ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah. Inilah sebenarnya surat yang membuat kekhawatiran para bupati dan daerah yang nanti akan kami temui teman-teman ini untuk kita ajak dulu bersama, kira-kira itu. Pasti basicnya ke teman-teman DPD ini menyampaikan banyak hal. Nah, Bapak sekalian saya hormati, lalu apa langkah-langkah ke depan yang akan kita kerjakan? Pertama, ini kita lakukan rapat koordinasi ASN di lingkungan pemerintah daerah yang dilaksanakan pada 24 Juli dihadiri oleh seluruh sekretaris daerah, provinsi, kabupaten, kota, asosiasi kota, dan juga teman-teman kabupaten se-Indonesia. Kebijakan pengadaan P3K guru, tenaga gestar, dan penyuluh keluarga berencana. Dan yang tiga adalah rapat koordinasi pendataan non-ASN bersama Badan Keuangan Negara di lingkungan instansi pemerintah tanggal 20 Agustus 2022. Dan Kementerian PAN-RB senantiasa mendorong usulan kebutuhan P3K pada instansi pusat maupun daerah melalui kegiatan coaching klinik serta pembukaan perpanjangan masa pengisian usulan kebutuhan P3K. Ini kan kekhawatiran teman-teman kepala daerah ini karena merasa dikunci, tidak boleh lagi ada non-ASN. Nah, saya bilang kepada teman-teman kepala daerah ini suka ada janji kerja dan janji politik kepada konstituen. Kalau dikunci pasti marah mereka. Nah, maka lebih bagus jangan bikin pagar tinggi-tinggi kalau pagar itu harus dilompatin. Saya waktu jadi bupati melarang ada tenaga honorer. Saya patok gajinya 25 miliar. Saya kaget menjelang akan akhir setelah saya kunci, gajinya udah naik 45 miliar. Honorer tidak ada tapi dititipin di kegiatan. Jadi ilmunya ada aja teman-teman. Karena untuk mengakomodir berbagai usulan, maka saya diskusi dengan teman-teman ini, buat apa kalau kita buat pagar tinggi-tinggi tapi harus dilompatin pagar itu. Maka kita perlu ada solusi. Nah, teman-teman sudah rencana merancang di PP manajemen kesejahteraan. Bagaimana solusinya? Mungkin nanti, tapi ini belum kita putuskan, sebagai sebentuk alternatif seterusnya adalah bahwa setiap kepala daerah boleh nanti mengangkat tapi hanya sepanjang masa jabatannya. Ini solusi. Nah, kira-kira gitu, Pak. Ini kalau nggak ada solusi, marah semua bupati-bupati. Kemarin datang, saya nih datengin tetangga saya, masa kamu jadi bupati udah 3 tahun, kau angkat tetanggamu pun nggak bisa. Nah, marah. Saya ada pengusaha, gimana masa nggak bisa kau angkat ponakanmu itu? Udah nggak usah digaji, yang penting pakai logo Pemda masuk ke kantormu. Begitu. Ya, dan begitu. Ada juga yang nakal juga memanfaatkan. Tetapi rata-rata ini ternyata harapannya tinggi, kira-kira gitu. Nah, oleh karena itu kita sedang akan siapkan ini materi-materi yang kira-kira menjadi, saya sudah menggambarkan usulan bapak-bapak, maka para deputi sudah menyiapkan beberapa poin tadi, sehingga nanti bisa menjadi alternatif dalam jangka pendek. Kira-kira begitu. Bapak sekalian, kami kira ini jawaban dan pengantar dari kami. Nanti jika ada pertanyaan pendalaman, ini deputi hebat-hebat di kanan kiri kami siap untuk memberikan jawaban, dan juga para direktur yang ada teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika banyak yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq lakum thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Santi Santi Om. Terima kasih.